Jadi saya kira Gerindra ada dalam posisi bahwa kita mendukung ya upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilu kada ini oleh DPRD. Kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita Dalam satu pekan terakhir, ada 3 peristiwa politik yang tampak terpisah, tapi kalau dihubungkan membentuk satu pola yang sangat konkret. Pertama, fraksi Gerindra sepakat agar kepala daerah dipilih melalui DPRD, baik itu bupati, wali kota, ataupun gubernur. Yang kedua, ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi minus Partai Demokrat berkumpul di kediaman Bahlil Lahadalia. Dalam perkumpulan itu ada Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai PAN, kemudian Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko. Tentu dalam agenda perkumpulan itu tidak hanya hahihi makan-makan biasa, tapi jelas ada agenda politik yang tentunya bisa jadi akan berdampak kepada kita semua. Yang ketiga, ini peristiwa yang cukup menarik. Ada teror terhadap para aktivis sosial media yang kerap kali mengkritik pemerintah cukup keras. Ada DJ Doni ya namanya. Yang kedua ada Sheryl Artamevia. Nah, kedua aktivis ini dikirimi bangkai ayam dan surat yang berisi ancaman. Entah dari siapa. Kita tidak bisa berspekulasi pada siapa-siapa. Yang jelas, ancaman tersebut, teror tersebut datang dari orang yang kepentingannya terganggu oleh mereka berdua. Nah, apabila diamati, peristiwa-peristiwa tersebut membentuk satu konsep atau pola yang jelas. Pertanyaan sederhana, apabila kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, apabila ketua umum partai politik sudah berkonsensus, berkumpul, membicarakan ide-ide dalam ruang tertutup, kemudian aktivis diteror, demokrasi apa yang sedang kita perjuangkan? Rakyat akan berharap pada siapa? Indonesia pernah ada di fase ini, tepatnya pada zaman Orde Baru. Pada saat itu, kekuasaan terkonsentrasi pada pusat. Aktivis diteror, dibungkam, dihilangkan, dibunuh, dan rakyat hanya jadi penonton. Dan kalau kita telisik, tahun 2019, data Freedom menunjukkan indeks demokrasi di Indonesia menurun. Jadi, demokrasi tetap ada, hanya substansinya dikosongkan. Jika pemilihan kepala daerah benar-benar dipilih oleh DPRD, yang akan terjadi adalah kepala daerah tidak akan tunduk kepada rakyat, tapi kepala daerah akan tunduk kepada ketum partai. Oposisi akan menjadi lemah, dan semua kritik akan dibungkam oleh teror. Ini bukan Orde Baru. Ini neo-orba. Lebih halus, lebih rapih, tapi sama berbahayanya. Yang dirugikan bukan elit. Yang akan dirugikan adalah rakyat kecil. Suara kita perlahan akan menghilang, kontrol kita terhadap kepala daerah akan musnah, dan kebutuhan masyarakat akan pelan-pelan terasingkan. Jika hari ini kita diam, besok kita akan kehilangan demokrasi. Kita juga akan kehilangan diri kita pelan-pelan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Neo Orba akan datang, tapi apakah kita siap melawannya lagi? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan bagaimana para ketua umum, teror, dan pernyataan-pernyataan fraksi Gerindra terkait pilkada yang dipilih oleh DPRD? Mari kita saksikan videonya sama-sama. Juga fraksi partai di DPR itu, kalau pemerintah gimana Mas? Apakah mulai mengkaji juga dan mempersiapkan untuk mengusulkan revisi undang-undang pilkada nanti Mas? kalau pemerintah ya pada dasarnya kan kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat gitu. Nah kalau saya selaku
pengurus partai ya, bukan selaku Mensesnek juga. Kebetulan dulu kami bertugas di Komisi 2 dan kajian-kajian pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya. Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya, tetapi kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya. Misalnya dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi Saya kira Gerindra ada dalam posisi bahwa kita mendukung ya upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilu kada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur. Karena ya kita tahu juga biaya pilkada itu cukup besar. Kalau kita lihat peningkatannya di tahun 2015, kemudian di tahun 2024 itu dari sekitar 7 triliun ke 37 triliun dana hibah untuk pilkada, dan itu merupakan jumlah yang kalau misalnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat, saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu, satu dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau saya dengan mengirim paket ke rumah saya, dan paket itu di dalamnya adalah isinya bangkai ayam yang kepalanya terpotong dengan surat ancaman segala macam. Itu hari Senin pukul 20.44. Lalu kemudian sehari kemudian nggak ada apa-apa, baru 2 hari kemudian subuh pukul 03.12 pagi itu ada 2 orang datang, nggak menggunakan kendaraan, itu datang jalan kaki, langsung lempar molotov ke depan rumah saya. Itu yang saya laporkan tadi. Terus respons polisi gimana nih? Responnya cepat. Mudah-mudahan begini loh Mas, ini maksud saya dalam kasus ini tidak bisa dibiarkan. Harus ditemukan pelakunya siapa. Kenapa? Agar publik pikirannya tidak liar kemana-mana. Yang disalahin takutnya nanti pemerintah lagi. Padahal belum tentu pemerintah melakukan hal ini gitu loh. Konten-konten Anda kan banyak kan berupa kritik terhadap pemerintah tuh. Kalau ini melakukan pemerintah, menurut saya terlalu naif. Kalau ini melakukan pemerintah ya terlalu naif ya, terlalu vulgar banget nih cara mainnya. Nggak mungkin. Kalau ini sama aja mencoreng nama pemerintah kalau melakukan hal seperti ini. Yang saya duga bahwa pihak lain, Mas. Saya nggak tahu pihaknya siapa, ingin memperkeruh suasana. Nah, siapa yang akan mendapat manfaat dari keruhnya suasana ini? Nah, itu mungkin dia. Ini masih dugaan saya. Selain DJ Doni, teror serupa datang untuk influencer seperti Sherliana Vita yang dikirimi surat ancaman, mobilnya juga dicoret. Ada juga teror digital yang menyerang Ciki Fauzi. Belum lagi influencer-influencer lain nih yang mendapat teror serupa. Ancaman datang setelah mereka mempublikasikan konten tentang kritik penanganan pemerintah untuk bencana banjir dan longsor Sumatera. Nah, menurut SafeNet, teror itu ada polanya. Kita kan hanya bisa menduga sebetulnya dari pola-pola ya. Tadi ya polanya kan ini kritiknya terhadap penanganan bencana gitu misalnya. Berarti orang-orang yang berhubungan dengan penanganan bencana yang kemungkinan besar merasa terusik dan akhirnya melakukan teror gitu. Apalagi banyak warganet yang mengaitkan pernyataan Teddy Indra Wijaya pada 19 Desember lalu. Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak, bukan sebaliknya, memperumit.
sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Terkait pernyataan itu, menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Anggaraka Prabowo, menyebut begini, tidak dimaksudkan untuk membatasi kritik atau membungkam suara publik. Yang ditekankan adalah pentingnya komunikasi yang akurat, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kepanikan atau disinformasi di tengah situasi darurat, karena memiliki konsekuensi langsung terhadap psikologis masyarakat dan proses penanganan di lapangan. Siapapun pelaku teror pada para influencer dan aktivis, menurut SafeNet akan terjadi impunitas ketika banyak kasus sejenis enggak ditindaklanjuti polisi. Bahwa pelaku-pelaku itu akhirnya ngerasa jumawa lah gitu, gue udah melakukan teror tidak ditindak lanjut gitu, ya udah gue bisa melakukan teror selanjutnya dan merasa aman. Terus gimana tanggapan pemerintah? Lewat pesan tertulis, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo bilang, pemerintah dengan tegas menolak dan mengecam segala bentuk intimidasi, ancaman, atau teror terhadap warga negara, termasuk terhadap konten kreator, aktivis, maupun siapapun yang menyampaikan kritik. Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam pernyataan bersama Warga Jaga Warga yang diinisiasi oleh 91 organisasi dan 51 individu, rentetan teror itu menunjukkan bahwa penyelenggara negara telah membiarkan serangan teror dan intimidasi terjadi tanpa ada respons dan sikap yang tegas untuk menghukum para pelaku teror dan intimidasi. Lalu, penyelenggara negara gagal untuk mendengarkan dan juga mengurai aspirasi kritis warga negara dan menormalisasi bentuk-bentuk tindakan yang mengabaikan suara publik dalam penanganan bencana dan sejumlah isu publik lainnya. Kira-kira apakah setelah dapat teror sedemikian rupa, para influencer dan aktivis ini jadi takut bersuara? Gak bakal mengurangi rasa saya untuk membuat konten lagi atau mengkritisi pemerintah lagi, nggak akan. Tetap biasa gitu loh.